Shalom, damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Di hari ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Maka marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, biarlah tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Sabtu, di tanggal 25 Januari 2025, tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini adalah bahagian dari doa Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Bersatu atau menjadi satu bukan berarti harus sama. Apa maksudnya? Contohnya begini. Suami dan istri dalam ajaran kekristenan adalah pasangan yang telah dipersatukan Tuhan. Tapi bukan berarti harus sama sifat, sama pola pikir, dan satu lagi, sama isi dompet ya. Bukan seperti itu. Tapi suami dan istri yang sudah dipersatukan maksudnya adalah satu di dalam kasih Kristus. Walaupun berbeda sifat, berbeda pola pikir, tapi suami dan istri harus hidup di dalam kesatuan kasih Kristus. Dan ini yang didoakan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa murid-murid punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Punya sifat yang berbeda-beda. Bahkan bisa saja mereka punya cara yang berbeda untuk menyatakan iman kepada Tuhan. Ada orang dalam hidup ini yang menyatakan iman kepada Tuhan melalui memberi persembahan setiap bulan ke gereja. Ada orang menyatakan iman kepada Tuhan melalui kesediaannya memberi hidupnya, memberi waktunya, tenaganya untuk menjadi pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan menjadi pelayan Tuhan karena ada yang ingin didapatkan. Ada juga orang yang menyatakan imannya kepada Tuhan dengan selalu menjaga perkataan yang keluar dari mulutnya, dengan cara tidak suka menggosip atau mencampuri kehidupan orang lain. Dan ada banyak lagi cara kita untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Tetapi sekalipun berbeda-beda, tapi Yesus katakan di dalam doanya
supaya kiranya murid-murid dan kita semua tetap menjadi satu di dalam kasih Kristus. Kesatuan kasih dalam Kristus haruslah menjadi identitas orang-orang Kristen, supaya dunia ini mengetahui bahwa kasih Allah yang terwujud di dalam Kristus diberikan bagi dunia ini. Inilah tugas kita, saudara-saudara. Tugas kita adalah bagaimana supaya kita menjadi satu di dalam Kristus. Jangan sampai karena perbedaan karakter, perbedaan sifat, perbedaan pola pikir, menjadikan kita menjadi orang yang tidak bisa dipersatukan di dalam kasih Kristus. Jangan sampai dinamika perbedaan pilihan yang terjadi pada saat pemilihan pengurus gereja membuat kita tidak lagi bisa dipersatukan di dalam kasih Kristus. Jangan sampai dinamika perbedaan dalam kehidupan bergereja menjadi bibit perpecahan di dalam kehidupan berjemaat. Ada sebuah kata bijak yang berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat belajar arti perdamaian dari mereka yang terus berkonflik. Selamat berakhir pekan, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk bahagia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami. Saat ini kami berdoa, mendoakan perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Apapun yang sedang terjadi di hidup kami di saat ini ya Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang menderita karena berbagai persoalan yang datang silih berganti. Atau mungkin ada yang sedang bergumul karena persoalan pekerjaan yang tak kunjung didapatkan. Apapun yang saat ini sedang kami alami, kami tahu Tuhan melihat itu semua. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami. Angkat kami dan pulihkanlah hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.